jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasakan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Nah, menurut saya ini sangat keren sekali ya, gebrakan dari Pak Prabowo Subianto. Dan kalau Pak Prabowo Subianto terus membuat statement-statement yang menurut saya yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan bisa menakuti bagi para pelaku koruptor, nah pasti juga masyarakat akan mendukung Pak Prabowo 100%. Nah, bayangkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, dari vonis hakim yang dijatuhkan kepada kasus timah yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun. Bahkan menurut saya sangat ringan sekali, ratusan triliun, bayangkan. Padahal kalau kita lihat, kalau ada kasus-kasus misalkan curi ayam, dan bahkan pada saat lalu juga ada nenek mencuri 7 batang kayu, itu bahkan vonisnya sangat wow sekali. Bayangkan 7 batang kayu vonisnya 1 tahun. Bayangkan yang setidaknya yang merugikan negara puluhan triliun, ratusan triliun hanya divonis 6,5 tahun. Ini menurut saya melukai rasa keadilan ya, keadilan masyarakat. Justru hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, menurut saya statement dari Pak Prabowo ini ya setidaknya membuat harapan baru lah. Karena Pak Prabowo bahkan menyindir vonis ringan kasus Harvey Mois, vonisnya semestinya 50 tahun dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, memang sangat ringan sekali, 6,5 tahun, belum ada remisi bla 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 bla, Lebaran, Natal misalkan 17 Agustus dan lain sebagainya, bisa-bisa hanya menerima hukuman kurang lebih 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Apakah banyak yang setuju dengan pendapat dari Pak Prabowo Subianto? Dan menurut saya pastinya semua setuju lah dengan pendapat Pak Prabowo, 1000% setuju dengan pendapat dari Pak Prabowo. Nah, dari Heri Idris, kalau cuma nyindir nggak ada pengaruhnya. Wah, ini sekelas presiden ya, menyindir menurut saya ini sudah sangat wow sekali. Pengaruhnya jabatan. Kalau Pak Prabowo sudah menyindir, menyentil, menurut saya sudah cukup keren sekali ya, karena Pak Prabowo bahkan mengomentari kasus yang sangat fenomenal ini. Menurut saya berkomentar itu sudah sangat keren. Sudah punya kuasa masih main sindir, itu pertanda leadership lemah. Wah. Ya, suruh Menteri Hukum beresin kementeriannya. Kalau nggak sanggup copot, kasih batas waktu. Omon-omon nggak bakalan ngaruh. Ya, semoga saja ini nggak omon-omon ya. Ini yang pada komen kayaknya pada nggak ngerti soal teori pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun dia seorang raja atau presiden eksekutif, dia tidak bisa mengintervensi kekuasaan yudikatif. Itu udah di luar dari kewenangannya. Ya, sangat betul sekali ya. Menurut saya sindiran sangat keren sekali ya. Bayangkan 300 triliun yang dirugikan, tetapi vonisnya bahkan lebih ringan dari jaksa penuntut. Berani nyindir doang ya nyindir, menurut saya sudah sangat keren sekali lah. Mr. Presiden kura-kura. Di sini dari Effendi, yaitu salah satu dampak korupsi Pak Prabowo, duitnya boro-boro balik pun duitnya, tobat pun dia. Koruptor dapat apa selain duit, akses keamanan, kesuksesan network informasi, dan masih ada pastinya hasil dari korupsi selain uang. Nyata Pak Prabowo kucing bukan macan. Prabowo, apakah pembisik Anda tidak mampu menerjemahkan potensi kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa? Hakim-hakim yang hobinya memvonis ringan, mutasi ke daerah terpencil
terpencil agar tak menghadapi sidang-sidang dan Hakim Eko harus diperiksa dan cek LHKPN. Vonis Harvey dan Helena Lim harus diulang, cari hakim yang profesional dan yang mengerti hukum. Ya seperti itulah, banyak komentar-komentar ternyata ya Pak Prabowo hanya omon-omon dan lain sebagainya. Buktikanlah Pak Prabowo tidak omon-omon ya dalam kasus ini, sehingga apa? Sehingga membuat efek jera lah setidaknya bagi para pelaku koruptor, biar tidak diulangi kejadian ini. Menurut saya kerugian negara sangat fantastis sekali ya. Dan menurut saya kerugian negara dari korupsi ini sangat bisa sekali untuk menambal makan bergizi gratis, untuk menambal PPN 12%. Seharusnya tidak usah naik lah kalau misalkan para pelaku koruptor itu disikat dan asetnya dirampas. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Pasti juga Harvey Mois tidak bisa tertidur ya gara-gara statement dari Pak Prabowo ini, dan kemungkinan juga hakimnya pasti tidak akan bisa tidur. Nah, dari sini saya juga penasaran sih beritanya seperti apa ya. Dari Tempo, Presiden Prabowo Subianto meminta para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat, sebab kata Prabowo rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Prabowo pun meminta para hakim memberi hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. Bila sudah jelas melanggar dan merugikan negara mencapai triliunan rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ringan. Nanti dibilang Prabowo tidak tahu hukum, kata Prabowo dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang di Bappenas pada 30 Desember. Prabowo mengatakan rakyat mengerti persoalan ini. Ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah, dengan vonis ringan pun rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es. Tolong Menteri Pemasyarakatan, Jaksa Agung naik banding vonisnya ya 50 tahun. Kira-kira kata Prabowo, kita semua mari kita kembali ke jati diri kita. 17 Agustus 1945, cita-cita pendiri bangsa kita. Ya semoga sajalah ini didengar oleh para hakim ya. Dan kalau ada banding ya, menurut saya hukuman ya seharusnya yang terberat ya, karena ini menyangkut kasus korupsi ya. Kasus korupsi itu sangat susah sekali ya dihilangkan dari Indonesia, dan semakin hari korupsinya bukan semakin sedikit tetapi malah semakin banyak, ratusan triliun. Ini sangat bos sekali ya, sangat bos sekali. Dimana masyarakat saat ini ya kondisinya ekonomi lagi lesu, daya beli menurun, tiba-tiba ada korupsi mencapai ratusan triliun, vonisnya ringan. Dan menurut saya masyarakat juga sudah semakin cerdas ya menyoroti hal ini, kerugian negara yang sangat banyak tetapi vonisnya sangat ringan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Gile bener udah presiden tapi masih ngegosip, curcol dan mengeluh. Kok curhat di wartawan suruh anak buahnya bertindak. Kasihan Indonesia dapat presiden cosplayer. Kalau ada kasus yang nggak wajar ya selesaikan Pak, jangan cuma omon-omon. Kalau presiden kapasitas, Anda jangan nyindir dan nyinyirnya kayak kami dong Pak. Anda punya kuasa untuk melakukan lebih, wong kebijakan Anda yang pegang. Biasanya cuma sindir doang Pak, nggak pakai sama sekali. Setelah disindir ribuan kali baru komentar, paling omon-omon lagi katanya macan. Pak Prabowo yang terhormat, itu namanya omon-omon. Kalau mau Bapak bisa langsung kasih arahan untuk sidang ulang, kasih sanksi hakim yang kemarin juga. Bahkan 50 tahun pun gak sebanding dengan kerugian negara karenanya. Mana yang katanya cinta Pancasila. Prabowo, Pak, Anda sudah jadi presiden lo sekarang, kenapa beraninya cuma nyindir, omon-omon di belakang saja? Langsung eksekusi Pak, jangan copot taringmu karena orang di belakangmu. Udah jadi presiden masa ciut nyalinya. Ya seperti itulah. Jadi di sini dari komentar-komentar di sini semuanya masih meragukan ya terkait sikap Pak Prabowo Subianto yang terkait vonis ringan para pelaku koruptor yang hanya 6,5 tahun ya. Jadi menurut saya langsung dieksekusi lah. Bahkan dari netizen-netizen di sini berkomentar, ya komentarnya sangat meragukan sekali. Ya tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.